Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ustazah semuanya. Pada pagi hari ini semoga anak-anak ustazah sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini anak-anak ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita, itu tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan diberikan teks mengenai hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan kembali kalimat ajakan dengan benar. Lalu yang ketiga, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ustazah berharap anak-anak ustazah dapat melihat video yang telah ustazah kirim. Anak-anak ustazah lihat lalu simak dengan seksama, dengan teliti, supaya anak-anak ustazah dapat di akhir pembelajaran dapat mengerjakan latihan. Nah, anak ustazah sama menyaksikan. Nah, ini ada percakapan Udin dan Edo. Mari kita simak adik-adik. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu percakapan antara Udin dan Edo yang akan mempersiapkan untuk mengikuti lomba menghias sepeda dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam percakapan Udin dan Edo ini ada kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, ada kata mari. Jika ditulis harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, yang termasuk dalam kalimat ajakan. Yuk kita cari yuk dari percakapan ini. Ya, yang pertama ini. Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Ada lagi. Ayo aku bantu memompanya. Tapi di sini penulisannya salah. Penulisannya seharusnya diakhiri tanda seru. Ya, ada satu lagi. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Untuk menghias sepeda di rumah Edo, urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita. Ada 4 gambar nih. Kita mau urutkan dulu adik-adik supaya gambar ini menjadi sebuah cerita. Apakah gambar pertama itu gambar yang langsung menghias sepeda, atau gambar si Udin mengetuk pintu, atau gambar yang ini nih, si Udin mau pulang lalu si Edo menjawab apa itu pamitannya si Udin. Nah, kira-kira yang mana dulu ya kalau dibuat cerita ya? Ya pasti si Udin datang ke rumah Edo dulu kan, mengetuk pintu, maka ini yang pertama. Lalu setelah itu ketemu Edo, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka menghias. Maka gambar yang kedua ini, setelah mereka menghias,
Nah, ini si Udin pamit pulang karena harus beribadah. Dan si Edo mengizinkan untuk si Udin pulang dan melanjutkan menghiasnya esok hari. Ini kalau dibuat cerita bagus adik-adik. Contohnya nih, Udin ke rumah Edo. Ia mengetuk pintu rumah Edo. Edo menyambutnya. Udin dan Edo menghias sepeda. Setelah menghias sepeda, Udin mau pulang karena akan beribadah. Nah, si Edo mengizinkan Udin untuk pulang dan akan melanjutkan menghias sepedanya esok hari. Itu kalau dibuat sebuah cerita. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak lupa kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Sila pertama itu menunjukkan Udin tidak lupa kewajibannya beribadah. Kalau sila keduanya adalah sikap mereka yang selalu mau membantu. Ya, kita perhatikan di sini. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan rantai. Persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu disimbolkan kepala banteng. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dilambangkan atau simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak Ustazah semuanya, bagaimana perasaan anak Ustazah setelah melihat video pembelajaran tersebut? Semoga anak-anak Ustazah dapat mengerti dengan video pembelajaran tersebut. Nah, untuk evaluasinya anak-anak Ustazah dapat mengerjakan, yaitu mengerjakan latihan di halaman 66. Nah, di halaman 66 ini, nah di sini anak-anak Ustazah dapat memfotokopi gambarnya, lalu ditempel di buku latihannya dan dibuat di buku latihan, yaitu isi 100, buku tulis isi 100. Nah, anak Ustazah boleh buat gambarnya, boleh difotokopi. Nah, untuk latihannya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sekian dulu. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak Ustazah. Hari ini kita akan masuk ke tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 3. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Baiklah anak-anak, sekarang lakukanlah gerakan-gerakan tarian tersebut secara berurutan sesuai hitungan. Perhatikan koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Setelah itu, marilah kita melanjutkan pembelajaran dengan mengenal simbol-simbol perbandingan pada bilangan. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Perhatikan bilangan 225 dan 252. 225 itu sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 5. 252 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 2. Jadi
Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200. Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 20 dan 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan simbol perbandingan bilangan berikut ya. Simbol yang pertama yaitu simbol yang menunjukkan bilangan kurang dari. Lalu yang kedua, simbol yang menunjukkan bilangan lebih dari. Yang ketiga, simbol yang menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi, dapat ditulis 225 kurang dari 250. Ustazah, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, semoga anak-anak Ustazah dapat mengerti dan dapat mengerjakan latihan yaitu di halaman 73. Nah, di sini anak-anak Ustazah ada tugas matematika yang akan dikerjakan di buku isi 100, yaitu buku peta, itu matematika. Di sini anak-anak Ustazah buat soal lalu langsung dijawab. Dan cermati dengan teliti soalnya agar anak-anak Ustazah dapat nilai yang bagus dan anak-anak Ustazah dapat mengerti dan dapat nilai 100. Semangat ya anak-anak Ustazah. Pada pagi hari ini sekian dulu pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Semoga anak-anak Ustazah dapat mengerti pembelajarannya dan dapat mengerjakan latihan yang sudah Ustazah berikan. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak Ustazah.